Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Ya, kembali lagi kita di kebaktian Teen and Youth. Hari Sabtu jam 5 sore ini kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau datang teman-teman di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan saja teman-teman yang menyertai setiap aspek kehidupan kita. Kita mau sama-sama nyanyikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
hamba Tuhan teman-teman. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kita mau sama-sama bilang pada Tuhan Yesus bahwa kita sungguh mencintai Tuhan. Mari kita sama-sama katakan dengan segenap hati kita. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela siksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Sungguh kasihmu terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Sama-sama teman-teman kita katakan lagi dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita menyatakan bahwa hanya Yesuslah Tuhan kita. Hanya Dia teman-teman yang sanggup untuk menolong setiap hati kita. Hanya Dia yang mengerti. Kita mau percaya teman-teman. Kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan sekali lagi. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Yesus, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau memuji-muji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang percaya katakan amin. Oleh darah anak domba. Semuanya katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan ku
kita akan bangkit bersama Tuhan Yesus. Teman-teman di rumah lebih semangat lagi ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa? Dialah Raja. Semuanya katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa? Raja. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya, teman-teman pasti semuanya sudah capek ya. Mari kita sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan Terlalu Besar. Karena hanya Tuhanlah yang kasihnya begitu besar bagi setiap kita, yang gak pernah habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama teman-teman, nyanyikan ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, Sobat Muda. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya dengan petunjuk-Mu, hanya dengan tuntunan firman-Mu, kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan hanya berasal dari-Mu saja. Kau memberkati anak-anak muda yang mengikuti supaya mereka juga mendapat berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Sobat Muda sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak bersama-sama merenungkan sebuah judul renungan menjadi teladan di dalam perkataan dan perbuatan, atau istilah umumnya sekarang adalah berintegritas. Mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Anak-anak muda, kalau kita memperhatikan di sini, kata teladan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Kita mungkin tidak asing dengan istilah pelajar teladan atau karyawan teladan, ya. Kalau pelajar teladan biasanya yang pertama dinilai adalah
nilai akademis atau nilai raport, ya, nilai-nilai ujian harus bagus. Selain itu juga tentu sebagai pelajaran teladan disebut harus bersikap sopan, ya, tidak suka merokok, tidak suka bolos, aktif di dalam keanggotaan atau kemasyarakatan keaktifan siswa atau OSIS, ya. Juga tentu tidak suka tawuran, ya. Kalau tidak ada pelajar teladan suka tawuran terus dipilih jadi teladan, ya, tidak mungkin, ya. Begitu juga kalau karyawan teladan. Tentu kalau karyawan teladan memiliki kriteria yang hampir sama, meskipun bidangnya berbeda, ya. Yang pertama tentu disiplin dalam bekerja, ya, tidak suka telat, tidak suka bolosan, ya. Apalagi sekarang kan harus ada ceklock pakai sidik jari, ada yang pakai lebih modern pakai retina juga, ya. Juga bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, memiliki etos kerja yang baik, dan juga tentu tidak suka mencuri waktu dalam bekerja, yang dengan ngobrol, dengan chatting, dan dengan macam-macam hal yang tidak bermanfaat, ya. Dan tentu menjadi karyawan teladan ini memiliki kriteria yang ketat, ya. Nah, anak-anak muda sekalian, yang menarik dari bacaan kita hari ini adalah kalimat janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ada orang yang banyak sekarang ini, apalagi di media sosial, ya, menganggap rendah orang lain, memandang rendah orang lain, ya, atau istilahnya para haters, ya. Dengan gampang melontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain, ya, tetapi biasanya mereka merendahkan karena status sosial, karena kaya atau miskin, karena tingkat intelijensi, ya, karena kepintaran atau kebodohan, ya. Ada yang bilang, oh kamu bodoh, kamu apa, yang kasar-kasar, ya, itu merendahkan orang lain. Anak-anak muda sekalian, yang dimaksud Paulus di sini sekali lagi ditekankan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena, bukan karena kepintaran, kalau enggak pinter direndahkan, kalau enggak kaya direndahkan, tetapi karena engkau muda. Jadi Paulus menekankan ini kepada Timotius karena Timotius masih berusia muda. Ya, saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa Timotius itu mulai pelayanan umur 15 tahun. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat 1 Timotius ini, Timotius kira-kira berusia sekitar 30 tahunan, ya, jadi masih cukup muda, ya. Karena itu Paulus sekali lagi mengingatkan Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius waktu itu diberi jabatan untuk membimbing, untuk mengepalai, untuk menggembalakan jemaat yang terdiri dari banyak orang-orang yang lebih tua usianya daripada Timotius. Dan Timotius mengharapkan, Rasul Paulus mengharapkan Timotius ini jangan sampai seorang pun merendahkan dia karena umur. Memang anak-anak muda tentu tahu bahwa di lingkungan kalian sendiri, di antara orang-orang tua, seringkali sebagai anak-anak muda tentu banyak juga ucapan-ucapan yang menganggap rendah, ya. Kamu tuh apa? Kamu tuh masih hijau, kamu tuh enggak tahu apa-apa, kamu tuh belum makan asam garam, ya. Ya, kita tahu banyak makan asam garam menyebabkan diabetes dan darah tinggi, ya. Dan kalian masih muda dianggap tidak berpengalaman, ya. Walaupun secara intelijensi mungkin sekarang jauh lebih tinggi karena kecanggihan teknologi, ya. Saya ingat ketika keponakan saya masih kecil-kecil, yang ngajari buka HP, terus main laptop, buka laptop, ini dan itu saya yang ngajari, ya. Tetapi berselang sekian waktu, saya banyak terkejut, ya. Karena apa? Karena saya banyak yang enggak tahu, loh, kamu kok bisa begini? Kamu kok bisa buka laptop aplikasi ini? Kok bisa begini, gitu, ya. Saya banyak belajar dari mereka, itu secara kecerdasan. Tetapi memang
Ada banyak yang masih harus dipelajari di dalam kehidupan anak-anak muda, ya. Karena itu Rasul Paulus menulis kepada 1 Timotius ini supaya Timotius ini berhati-hati. Terus berusaha untuk menjadi teladan, bukan hanya sekedar supaya baik, ya, tetapi supaya menjadi contoh. Jadi walaupun Timotius ini masih muda, Timotius tidak dianggap rendah, tidak dianggap enteng. Dan kita melihat bahwa di dalam tulisan Paulus yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang saya bagi 2 garis besar, yaitu perkataan dan perbuatan, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Yang pertama dalam perkataan. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Ya, dikatakan di sini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini nasihat dari firman Tuhan bahwa jangan ada perkataan kotor. Ya. Perkataan kotor itu seringkali dikonotasikan dengan meso, ya, memaki, ya, sumpah serapah, itu perkataan kotor, ya, perkataan yang jorok-jorok, ya. Apalagi kita di Surabaya, ya, terkenal sekali dengan istilah meso yang sudah populer, ya. Dan anak-anak kecil, kalau kita melihat orang dewasa mengajari anak-anak kecil di kampung-kampung itu dengan nomor 1 meso, ya. Dan mereka bangga, mereka tertawa-tawa ketika anak kecil ini walaupun mungkin tidak ngerti artinya, mereka bisa memaki, meso lah istilah Surabaya, ya. Itu sesuatu hal yang tidak baik, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mengerti ada perbedaan, ya. Dalam hal perkataan kita tidak boleh memakai perkataan kotor, ya. Saya juga ingat ketika satu kali saya ikut tur ke Bali bersama satu rombongan, dan pemandu wisatanya ini orang Bali. Ya, dia cerita ketika dia kuliah di Surabaya, dia kos di salah satu tempat di perkampungan gitu, ya. Dan dia ini tentu harus bergaul, ya, dengan anak-anak kampung situ, ya. Dan dia tidak ngerti apa-apa karena dia orang perantau, ya, dari Bali, tidak pernah ke Surabaya. Dan dia juga mulai diajari meso tadi itu, meso Surabayaan itu tadi, ya. Selamat pagi gitu, kamu harus mengucapkan kata ini, ya. Dia nurut aja karena dia tidak ngerti, ya. Dan dia ucapkan itu ke orang-orang tua yang dianggap sopan. Dia mikir bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang sopan, ya. Ternyata banyak orang yang marah, kemudian dia bingung, kenapa kok begitu? Akhirnya belakangan dia tahu bahwa itulah perkataan yang sebetulnya tidak pantas diucapkan, ya. Anak-anak muda sekalian, perkataan kotor itu sebetulnya bukan hanya perkataan yang memaki tadi, ya, sumpah serapah, tetapi ada perkataan lain juga yang boleh dikategorikan dengan perkataan kotor, yaitu dengan menyakiti, melukai, menghina, yaitu juga termasuk perkataan kotor, ya. Perkataan yang tidak membangun, ya. Kita melihat beberapa orang yang menjadi tokoh anggota DPR yang seringkali juga membuat ucapan-ucapan yang tidak membangun, ya. Juga ahli atau tokoh agama yang baru-baru ini meninggal, ya. Yang saya sempat lihat di YouTube, ucapan-ucapannya memang kasar dan menusuk dan menyakitkan orang lain. Tetapi ketika satu kali dia membalas cuitan salah seorang Twitter di Twitter, kemudian akhirnya dia ditangkap polisi karena pencemaran nama baik. Dan ketika di penjara, di tahanan, dia diwawancara, saya menjadi heran dengan sikapnya begitu lembut, kata-katanya begitu sopan, sampai pewawancara ini mengatakan, Bapak kenapa tiba-tiba jadi sopan? Kenapa kata-katanya jadi halus, ya? Apakah karena takut nanti diperberat masa tahanannya, ya? Ternyata orang bisa berubah begitu drastis karena
keadaan, ya. Tetapi biarlah kita di dalam kehidupan kekristenan bukan karena situasi di gereja begitu sopan, kalau di rumah, di komplek atau di kampung seenak-enaknya ngomong, ya. Tidak seperti itu, ya. Tetapi biarlah kita boleh mengucapkan perkataan yang membangun, perkataan yang baik, ya. Di ayat tadi coba ditampilkan lagi, ya. Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan yang bagian terakhir, untuk membangun, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau orang ngomong-ngomong sama kita, ngomong-ngomong sama kalian, itu harus membangun. Ya, membangun itu artinya memberi semangat, mengarahkan, menguatkan, memotivasi, itu membangun, ya. Dan bukan hanya membangun, bukan secara omong-omong memberikan motivasi yang baik, tetapi supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia, ya. Jadi maksudnya mendatangkan berkat. Jadi kalau orang setelah omong-omong sama kita itu hatinya jadi kuat, yang tadi putus asa jadi punya semangat kembali, yang tadinya susah menjadi terhibur, yang tadinya merasa berat menjadi bisa bersyukur, itu karena perkataan kita. Itu perkataan yang membangun, yang memberi kasih karunia, yang menimbulkan kasih karunia kepada orang lain, ya. Jadi mendatangkan berkat. Ini yang pertama, teladan yang harus dilakukan oleh semua, termasuk anak-anak muda, ya. Kalau bilang anak masih muda kan tidak apa-apa, biasa, itu tidak biasa bagi lingkungan orang-orang percaya, ya. Yang kedua adalah teladan di dalam tingkah laku atau perbuatan, ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa satu perbuatan itu berbicara lebih banyak daripada 1000 perkataan, ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini kalau berbicara baik, memotivasi baik, memberikan nasihat baik, tetapi kalau apa yang kita katakan, apa yang kita perkatakan adalah perkataan yang baik, itu tidak dilakukan oleh diri kita sendiri, itu tidak ada gunanya, hanya ada kesia-siaan, ya. Jadi harus berintegritas. Berintegritas itu artinya perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Tingkah laku kita harus sesuai dengan perkataan kita. Kalau omong baik juga bisa berbuat baik, ya. Jadi bukan istilah anak muda ya sekarang adalah jangan omdo, ya, omong doang. Kalau zaman dulu itu NATO, no action talk only, ya. Anak-anak muda sekalian, kalian mungkin ingat ketika ada orang tua yang menyuruh anaknya jangan merokok, ya, jangan merokok karena merokok itu berbahaya. Sampai ke sekarang kan pemerintah dikasih gambar yang serem-serem gitu, ya. Ada yang paru-parunya rusak, ada yang lehernya bolong karena apa? Karena merokok. Bahkan di situ ditulis, diwajibkan oleh pemerintah untuk menulis merokok menyebabkan penyakit ini gitu, ya. Ya. Tentu sebagai orang tua yang baik akan melarang anaknya untuk merokok. Tidak ada orang tua menyuruh, "Yes, aku ngerokok, kamu ngerokok sekali," gitu, ya kan, tidak ada, ya. Tetapi orang tua yang menyuruh pun untuk anaknya berhenti merokok tidak mudah, ya. Karena apa? Karena dia sendiri tidak memberi teladan yang baik. Dia sendiri merokok. Saya melihat banyak sekali, ya, anak-anak muda yang tadinya tidak merokok, tapi melihat orang tuanya merokok, lama-lama juga akhirnya merokok, ya. Sampai saya sempat menasihati salah satu anak muda yang masih muda sekali, ya. Satu hari itu bisa berapa pak? Saya bilang, kasihan paru-parumu, nanti kalau sudah usianya lebih tua sedikit sudah macam-macam penyakit, ya. Tetapi memang tidak mudah, ya, karena orang tuanya sendiri tidak memberi teladan yang baik, ya. Anak-anak sekalian, saya juga ingat satu cerita ketika ada seorang ibu yang datang kepada tokoh Mahatma Gandhi, tokoh dari India, ya. Dia meminta
membawa anaknya yang perempuan ini meminta kepada Mahatma Gandhi, coba tolong nasihati anak saya ini jangan suka makan manis-manis, sebab tidak baik, terlalu over makan manis-manis itu tidak baik ya. Kemudian Mahatma Gandhi ini bilang, ya sudah, nanti saya kembali lagi 3 minggu lagi, katanya gitu. Karena dia segan atau apa, mungkin dia tidak tanya macam-macam, dia akhirnya pulang. Kemudian 3 minggu lagi kembali ya. Lalu setelah itu dia bilang, mari silakan dinasehati ya ke Mahatma Gandhi-nya. Kemudian Mahatma Gandhi ini mulai menasehati ya anak ini, tidak boleh makan manis-manis terlalu banyak, begini ya. Dan setelah menasehati itu, ibu ini menghampiri Mahatma Gandhi kemudian bertanya, saya mau tanya ya, izinkan saya bertanya, kenapa kok saya disuruh kembali 3 minggu ya setelah saya mengutarakan keinginan saya untuk Mahatma Gandhi menasehati anak saya. Kemudian Mahatma Gandhi ini mengatakan bahwa ya, saya 3 minggu yang lalu itu juga sebetulnya sama dengan anak ibu. Ya, saya juga terlalu suka yang manis-manis. Tetapi waktu itu saya tidak bisa mengendalikan diri, saya belum berlatih, saya belum berusaha untuk mengurangi yang manis-manis itu. Karena itu saya tidak berani untuk menasehati. Ya. Sehingga selama 3 minggu itu saya berusaha untuk mengurangi yang manis-manis sampai saya bisa mengendalikan, ya, baru saya berani untuk menasehati. Ya, sebetulnya contoh yang baik ketika kita menasehati seseorang, ketika kita berkata-kata tentang hal yang baik, biarlah itu sudah menjadi pengalaman kita. Ya. Perkataan itu akan lebih berkuasa, perkataan itu akan lebih berdampak daripada kita nasihati yang baik tetapi kita sendiri tidak melakukan. Kita melihat Yusuf ya, cerita Yusuf, bahwa Yusuf ini memiliki karakter yang baik ya, bukan hanya taat kepada orang tua, tetapi sikap Yusuf yang baik ini tentu akan membawa kepada promosi dari Tuhan sendiri ya. Yusuf walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri sebagai budak, kalau kita melihat di dalam Kejadian 39 ayat 1, 4 dan 5 ya, saya akan loncat-loncat saja supaya tidak terlalu menghabiskan waktu ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya. Kita melihat di sini bahwa promosi dari Tuhan itu ketika Yusuf memiliki perilaku yang baik. Ya. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa Yusuf ini disayang oleh ayahnya, tapi mungkin karena kepolosannya dia cerita apa yang dialami, mimpi-mimpi yang membuat saudaranya iri, kemudian dia akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan sering dibully ya, sering dirundung kalau istilah sekarang ya. Tetapi ketika Yusuf diberi tugas untuk melihat dan mengantar makanan kepada saudara-saudaranya, dia tidak menolak ya, dia seorang anak yang taat. Dia seorang anak yang nurut kepada orang tuanya. Dia tidak pakai alasan macam-macam ya. Karena itu saya ingat ketika saya melayani kaum muda di tempat ini, ada ketika kami besuk ada orang tua yang mengeluh ya. Kalau disuruh apa itu banyak sekali alasan. Apalagi kalau waktunya ibadah ya, padahal sebetulnya sebelum ibadah bisa dilakukan ya. Tapi ada saja alasannya ya, nanti mau ibadah lah apalah sehingga tidak memberi teladan yang baik. Bahkan
ketika kita mau merebut jiwa orang tua kita yang belum kenal Tuhan, kita tidak bisa, ya, sebab tidak memberi teladan yang baik, ya. Nah, anak-anak muda sekalian, kalau kalian mungkin memiliki orang tua yang belum kenal Tuhan, belum ikut Tuhan, ini sangat penting. Jadilah teladan, harus ada perbedaan. Oh, ternyata setelah ikut Tuhan malah lebih baik dari dulu. Ada perubahan yang berarti, ada contoh yang baik, ya, lebih baik dari anak-anak yang lain yang tidak kenal Tuhan, ya. Yusuf dipromosikan bukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan sendiri. Apalah artinya seorang budak? Tidak ada harganya, mau diapakan, mau disiksa, mau dibunuh, itu haknya tuannya. Seorang budak tidak ada harganya, ya. Tetapi Yusuf justru diangkat menjadi orang kepercayaan, ya. Dipercaya bukan hanya kepercayaan sekedar asal dipercaya, tetapi kepercayaan yang luar biasa, ya. Diberi kuasa dari seorang yang memiliki kedudukan di Mesir, ya. Memang di situ ditulis disertai Tuhan, tetapi ada sebabnya kenapa disertai Tuhan. Karena Yusuf memiliki perilaku yang baik, karena Yusuf memiliki hati yang baik, ya. Di ayat yang ke-39 ayat 6 dikatakan, Kejadian 39 ayat 6, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, ya. Saya ingin kalian menggarisbawahi dikatakan manis sikapnya, ya. Manis sikapnya berarti perilakunya baik, ya, perilakunya baik. Saya ingat anak-anak dari teman saya, ya, seorang yang cukup berada, ya. Walaupun mereka cukup kaya, setahun itu bisa beberapa kali ke luar negeri, ya, bisa mungkin sekitar 4-5 kali, ya. Mereka memiliki anak-anak yang perilakunya baik, ya. Walaupun mereka kaya, mereka tidak sok-sok merasa kaya, ya, tetapi mereka memiliki perilaku yang sopan, ya, seringkali tata krama yang sopan, ya. Mungkin bahkan lebih sopan daripada orang-orang yang tidak terlalu kaya, gitu, ya. Itu saya cukup terkesan, saya menjadi respect kepada mereka, ya. Karena itu perilaku itu penting, ya, kesopanan, perilaku yang baik itu dimanapun akan diterima dengan baik, ya. Dan akan menguntungkan diri sendiri juga, ya. Nah, anak-anak sekalian, selain perilaku secara garis besar, Rasul Paulus juga menuliskan hal-hal yang lebih terperinci, yaitu kita kembali lagi di dalam suratan 1 Timotius tadi. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan, bagian B, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Tadi tingkah laku kita sudah bahas, ya. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya akan sama-sama kita melihat, ya. Kalau tingkah laku itu sebetulnya mencakup juga, ya. Tetapi Paulus lebih ingin terperinci supaya jelas, ya. Dalam kasih, ya, keteladanan dalam kasih, ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, kita baca sama-sama. Di 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, ya. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya. Jadi bukan cuma ngomong kasih sayang, sekarang kan gampang sekali, ya. Antar pacaran aja sudah bilang yayang, sudah bilang apa yang mesra-mesra. Malah saya pernah dengar ada yang bilang papi mami. Hah? Masih pacaran udah bilang papi mami. Ya, itu lebay banget, ya. Terlalu over, ya. Sebab nanti kalau putus terus jadi apa gitu, ya.
Jadi kasih itu tidak perlu banyak diungkapkan, perlu diungkapkan. Maksudnya harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan, ya. Bukan hanya bilangnya sayang, sayang, kasih, tetapi perbuatannya tidak ada perhatian, tidak ada sikap untuk menyayangi, ya. Kita melihat sekali lagi tentang Yusuf, ya. Yusuf itu ceritanya kan dihina, kemudian dirundung tadi ya, dibully, kemudian bahkan sampai dijual. Saya percaya bahwa Yusuf ini menjadi role model atau teladan yang baik untuk anak-anak muda. Ya, kenapa? Karena cerita Yusuf ini lengkap. Ya. Cerita Yusuf ini cukup lengkap dari muda sampai tua. Ya. Dan Yusuf ini secara berurutan di dalam riwayat hidupnya itu menunjukkan hal yang baik, ya. Juga termasuk sikap Yusuf ketika dia akhirnya menjadi seorang yang dipercaya, orang nomor 2 di Mesir. Yusuf harus berhadapan dengan orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang menjual, ya. Anak-anak sekalian bisa bayangkan kalau orang itu sudah dihina, tidak cukup dihina, dijual, ya. Dijauhkan dari keluarga dalam usia yang masih muda, kemudian harus berjuang sendiri menjadi budak, harus dengan segenap kekuatannya menghadapi berbagai pergumulan yang tidak pernah terbayangkan, ya. Tadinya Yusuf seorang yang dimanja, yang diperhatikan lebih dari saudara-saudara yang lain oleh ayahnya, bahkan bajunya sendiri juga beda, diberi jubah kebesaran, ya. Tetapi dia harus menjadi budak yang hina, yang tidak ada harganya, ya. Dan kemudian dia harus bertemu kembali, berhadapan kembali dalam keadaan yang harus menolong. Itu tidak mudah, ya. Tetapi Yusuf ternyata masih memiliki kasih, ya. Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya ini mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik, ya. Kalian tahu sendiri ya ayat-ayatnya, saya tidak akan terlalu banyak membaca ayat. Karena itu dia berusaha menolong, bahkan membawa mereka ke suatu tempat yang paling baik buat mereka bisa mengembalakan ternak mereka. Ayahnya juga dibawa, ya. Dan anak-anak sekalian, kita tahu bahwa ini hal yang sangat tidak mudah, ya. Sangat tidak mudah, dan tetapi Yusuf bisa melakukannya. Kasih itu ditunjukkan bukan melalui perkataan, ya. Yang kemudian adalah tentang kesetiaan. Saya ingin kalian membaca Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Banyak orang baik sekarang ini, apalagi artis-artis, ya. Mungkin anak-anak muda tahu ya acara di televisi yang menceritakan tentang reality show, ya, nolong orang apa segala macam, ngasih duit, ngasih macam-macam, ya. Dikatakan bahwa orang baik itu banyak, tetapi orang yang setia itu tidak banyak. Ya, jadi setia dalam apa? Di dalam hal berpacaran, tidak selingkuh. Di dalam pernikahan apalagi. Di dalam bisnis, kongsi mungkin. Di dalam pertemanan, ya, ada pengkhianatan-pengkhianatan. Jadi orang setia itu tidak banyak, ya. Dan ini perlu ditekankan oleh Paulus karena apa? Karena kesetiaan itu penting, ya. Karena Tuhan itu juga setia, ya. Bahkan kesetiaan kepada Tuhan terutama, ya. Saya baru-baru ini ketemu dengan seorang yang saya bimbing, ya. Dia dulu sering kali ke peramal, ke dukun-dukun, ya. Kemudian dukunnya ini mati, dan kemudian dia punya teman beberapa juga paranormal. Dan ketika akhir-akhir ini dia mengalami kesulitan keuangan, dia bilang kepada saya sempat tergoda untuk kembali, ya, kembali. Supaya apa? Supaya kalau dengan paranormal kan biasanya pertolongannya lebih cepat katanya daripada berdoa kepada Tuhan, ya. Itu sesuatu hal yang menyedihkan sebetulnya, ya. Saya bilang hati-hati,
Jangan main-main dengan Tuhan, ya. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa ikut campur tangan, ya. Juga dalam hal yang lain adalah keteladanan di dalam hal kesucian, ya. Godaan terhadap pornografi, terhadap perselingkuhan itu sekarang ini sangat marak, ya. Ternyata tidak dari cuma sekarang aja, dari zaman dulu Yusuf juga mengalami godaan, ya. Jatuh dari godaan ini sudah terlalu banyak, ya. Bahkan artis yang saya lihat begitu lembut juga ternyata jatuh di dalam kesucian ini, ya, teladan dan kesucian, ya. Jadi anak-anak sekalian, Rasul Paulus mengingatkan kembali, ya, bahwa kita diminta untuk menjadi teladan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Perbuatan itu adalah termasuk tingkah laku dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jadi walaupun anak-anak masih muda, kalian masih muda, tetapi harus bisa teladan, menjadi teladan juga bagi orang-orang tua, khususnya bagi orang-orang percaya, ya, memberi dampak, memberi pengaruh yang positif, ya. Sebagai ayat yang terakhir, mari saya ajak kita membaca Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, ya. Kalau terjemahan lain dikatakan orang muda yang dapat menjaga hidupnya tak bercela walaupun kalau ia hidup menurut perintah-Mu, ya. Berarti kunci dari keteladanan menjadi teladan adalah ketika kita mentaati firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita bisa menjadi teladan, bisa memberi dampak bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Manusia seringkali melihat prestasi, tetapi Tuhan lebih melihat karakter. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami diingatkan kembali, walaupun anak-anak masih muda, masih usianya tergolong muda, ya Tuhan, mereka bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh yang baik, bisa menjadi pola yang baik untuk orang-orang sekitarnya, memberi dampak positif, memberikan contoh sehingga banyak orang diberkati, banyak orang meniru, dan nama Tuhan dipermuliakan. Beri kekuatan, berikan ketaatan kepada mereka, ya Tuhan, untuk selalu mentaati firman-Mu, untuk selalu melihat tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Biarlah kehidupan mereka semakin diberkati, bukan hanya dalam lingkungan yang kecil, tetapi dalam lingkungan yang lebih besar. Promosi dari Engkau akan berlaku atas mereka ketika mereka menjadi teladan, ketika mereka mentaati firman-Mu. Berkati anak-anak semua, ya Tuhan, supaya dalam masa muda mereka juga terus bisa melihat pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.